ketemu lagi di Merdekas bersama saya Najla Shihab, tempat ngobrol tentang topik-topik yang susah tapi seru sama anak-anak, sama guru, sama orang tua. Dan topik hari ini itu agak jarang dibahas, biasanya kita ngebahas soal kasih ibu, sekarang kita ngebahas soal kasihnya ayah. Ada anxiety, ada gengsi, ada macam-macam emosi pada saat kita ngomongin tentang pengalaman sama ayah masing-masing. Dan yang pasti hari ini ada teman berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi pikiran. Ada sahabat saya, Ringo. Halo. Hai. Mbak Ella. Selamat siang. Selamat siang, senang banget disempetin datang. Iya, saya selalu menyempatkan di tempat-tempat menyenangkan. Seperti ini Kalau tempat yang menyenangkan. diajak ngomongin parenting, selalu semangat ya nggak? Pengen belajar. Lu nggak pernah bilang nggak ke gue gitu, gue selalu. Iya, soalnya kayak selalu dapat info baru kan. Kalau tujuannya pengen dapat info baru yang terbaik buat anak, kayak ayo aja gitu. Apalagi sekarang khusus ngomongin soal fathering, ngomongin soal ayah. Betul, karena saya seorang ayah, jadi kayaknya akan seru buat ngomongin ke arah situ. Ayah yang luar biasa, nanti kita dengar. Ayah yang normal. Di luar normal. Yuk kita ngobrol ya. Mari. Kepingin ngebahas soal ayah, dan setiap kali bahas soal ayah itu kita pasti punya pengalaman yang sangat berbeda. Saya sampai sekarang udah 40 tahun lebih tetap punya pengalaman sama ayah, sama abi. Tapi kalau direfleksikan, pengalaman diasuh pada saat kita balita, remaja, mulai menikah, sampai kita punya anak lagi, itu semuanya punya hikmah yang beda-beda. Nah, hari ini ada Ringo. Halo, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Gimana tayangnya aja ini, nontonnya kapan? Halo. Kalau orang tua pasti nontonnya jangan-jangan pagi nonton sedikit, siang nonton sedikit. Benar, gitu ya. Di sela-sela segala kesibukan. Dengan rutinitas ya. Tapi kalau ternyata bisa nonton aku sama Ringo sambil full konsentrasi, apalagi sambil bareng pasangan juga, berarti beruntung gitu ya. Romantis sekali ya. Ini, mari kita nonton sama-sama gitu. Nah, tapi obrolan kali ini bakal seru, dan aku pengen mulai dari itu sih, sebenarnya. Lu waktu pertama kali jadi bapak, wah, itu tuh rasanya tuh yang paling banyak apa? Campur aduk pasti, tapi yang paling dominan Bingung adalah jawaban yang tepat menggambarkan. Karena ada beberapa teman pas lahir anak tuh mereka ada yang nangis, ada yang terharu, tiba-tiba happy gitu ya, terharu. Saya bingung. Pertama adalah bingung apa rasanya ya gitu, dirasa-rasa, dan selama ini kan belum pernah ngelihat bayi benar-benar baru keluar. Jadi pengalaman pertama tuh istri yang anak pertama lahirnya sesar kan. Jadi pas dia kan ditutup terus bayinya keluar masih ada kayak nempel, masih nempel itunya dan masih berdarah, istri nggak lihat. Jadi pas ketika itu baik-baik aja saya dipanggil, Pak Ringo. Udah gitu pas saya lihat jelek banget. Karena belum pernah lihat bayi belum dibersihin kan. Masih kerut-kerutan kalau pernah. Gak ada lucu-lucunya. Iya, kalau pernah nonton Benjamin Button kerut-kerutan gitu kayak kok jelek banget ya gitu. Terus abis itu sebentar ya Pak mau dibersihin, Bapak silakan ke istrinya gitu kan. Istri belum lihat kan karena dia ketutupan, perutnya lagi mau dijahit lagi terus kayak. Tapi lu gak bilang jelek banget anak kita, gitu dong. Dia nanya kebetulan gimana anak kita, lucu nggak? Saya bingung, saya harus jawab jujur apa kalau mau jujur, jelek banget anak lu. Ini waktunya berbohong buat istri, itu dibolehkan. Ya nggak mencoba untuk berbohong, waktu itu cuma bilang, nanti kamu lihat sendiri aja ya. Diplomatis ya. Iya, sangat diplomatis karena benar-benar bingung. Cuman waktu itu udah mengalami beberapa persiapan, baca-baca tentang ASI, bagaimana kita mau berjuang untuk IMD-nya, menyusui dini, benar kita udah baca-baca, jadi kita berjuang itu. Nah, ada momen yang aneh, ini kayak bener-bener momen bapak anak tuh ketika dia diukur, badan ditimbang, itu saya ada momennya, saya berdua doang kan. Saya tuh bingung harus apa setelah waktu di situ kan, oke, azan dan qomat itu katanya, oh iya gitu-gitu. Sampai ada momen berdua, dia diem doang, udah gak nangis-nangis lagi, saya bingung gitu kayak ngelihatnya, ini boleh dipegang gak sih gitu. Kayak boleh dipegang atau enggak, jadi cuma lihat-lihat gitu, apa
sekarang ajak ngobrol ayah anak, tapi kan dia belum ngerti. Waktunya ini sekarang bukannya. Jadi kayak cuma lihat-lihat doang, ya udah gitu aja. Bingung. Jadi jaim atau gimana itu kalau anak sendiri? Enggak, tujuannya sih enggak, cuman waktu pertama bingung kan tadi Bingung mesti pertanyaan pertama. ngapain. Kalau anak kedua rasanya udah lebih ngerti. Oke. Karena waktu yang kedua lahirannya feedback waktu itu normal pas lahir dan ya udah ngerti aja, udah seneng menyambutnya, nggak ada bingung-bingung lagi. Ya jadi pertama bingung rasanya gitu ya, jadi ayah tuh harus gimana gitu. Emang ini ya kompleks banget ya. Terus Bener. kayak sayangnya, terus kayak mungkin juga worry-nya dan sebagainya itu munculnya kapan? Langsung kayak berapa hari Langsung kemudian? worry, nangis gak berhenti, tiba-tiba khawatir berlebihan. Tapi nggak lama momen dari situ saya akhirnya paham bagaimana, saya ngerti sekali artinya bahwa ada seorang bapak yang bersedia melakukan tindakan kriminal demi anaknya supaya tidak kelaparan misalnya. Segitunya gitu. Oh iya ya rasanya ya, sebelum ada apa-apa di dunia ini, saya mau melakukan apa saja demi anak. Ini adalah bentuk cinta dan bentuk sayang yang tidak pernah ada sebelumnya kan. Karena kalau ke istri gengsi. Kalau ke istri gitu ya? nunjukin sayang tuh kan Oh jadi lebih gengsi. sayang anak daripada istri? Saya selalu, enggak ngomong gitu. Saya ketemu istri saya dulu, tapi saya tuh gengsi untuk kalau ditanya orang tuh kayak kan bukan tipikal yang I love you gitu-gitu, geli. Ya, jadi kalau gengsi gitu kalau kelihatan saya selalu ngomong saya sayangnya biasa aja. Istri saya yang sayangnya berlebihan sama bucin ya saya. kayaknya ya. Dia yang bucin sama saya biasa aja. Mumpung Sabah yang ada kita Mumpung omongin nggak aja. ada, kalau nggak percaya nanti undang Sabainya aja ke sini. Nah, ya jadinya ya kalau sama anak tuh tiba-tiba ada perasaan yang nggak bisa digambarin dan sepertinya nggak rugi buat ngasih sayang yang melebihi sayang kepada diri sendiri gitu loh. Ya, benar-benar Unconditional kayak love-nya tuh di situ gitu tanpa loh. kondisi I will Iya. do whatever it takes Benar, gitu ya. Dan benar. ngelihatnya tuh tanggung jawabnya Benar. gede banget. Gitu. Iya. Nah kalau katanya data sih apa ya, rasa tanggung jawab ayah, kekhawatiran ayah itu sering banget underrated. Kita tuh sering banget mikirnya yang lebih khawatir tuh ibu sebenarnya, yang lebih Iya. kebebanan tuh ibu di masa-masa awal. Nah tapi Betul. sebenarnya bapak tuh juga, cuma mereka kadang-kadang malu ngomong gitu, malu Bukan hanya mengungkapkan. malu, ya karena ngerasa nggak pantas gitu setelah ngelihat perjuangan istri sendiri, seorang ibu hamil dan melahirkan dan sebelum, karena kan ketika saat ibu sudah melahirkan, semenjak saat itu sampai dengan detik ini istri saya pribadi ya dan kebanyakan ibu di luar sana tidurnya tidak akan pernah sama lagi kan. Iya, betul. Pasti nggak ada momen tidur malam dan baru bangun pagi dengan Segar. kayak iklan-iklan pembalut yang pagi-pagi bangun gitu. Pokoknya nggak seindah Bener. film ya. Pasti malam tuh ada kebangun walaupun anak juga nggak kebangun dia kayak udah kebiasaan badannya ngebangun jadi kayak wah perjuangan mereka jauh-jauh lebih berat sedangkan saya tuh sadar saya cuman support aja, yang penting adalah hubungan cinta istri, ibu dan anak ini harus saya jaga gitu loh. Dan hari ayah tuh saya selalu ngerasa itu hari kayaknya nggak penting deh gitu. Oh, jangan dong. Karena nggak ada ayah yang mau diakui gitu. Ayo akui saya gitu. Kayaknya lebih hari ibu kita paham itu penting gitu loh karena arti. Tapi kalau hari ayah kayak nggak usah ya gitu. Karena kebahagiaan ayah itu sesimpel adalah lihat anak happy, lihat istri happy, ayah pasti happy. Kalau ayah sendiri yang happy, curigain deh. Coba curigain deh. Kayaknya ada sesuatu yang salah gitu. Iya. Tapi aku yakin banget hari ayah penting sih sebenarnya. Mungkin nggak dalam konteks Ringo gitu ya. Tapi kalau ngomong konteks bapak-bapak tuh sebetulnya nggak terlalu banyak yang terlibat gitu. Nggak terlalu banyak yang ngerasa bahwa dia tuh punya peran yang seimbang. Itu kayaknya hari ayah tuh ya untuk merayakan apa yang sudah dilakukan ayah, tapi juga jadi pengingat bahwa ayah tuh perlu melakukan lebih banyak hal gitu. Jadi jangan cuma dianggap capaian, tapi juga jadi reminder. Saya mikirnya gitu. tuh hari ayah tuh kita dilayani. Dirayakan. Gitu, saya diem aja terus semuanya itu hari ayah. Jadi buat banyak orang jangan-jangan hari ayah tuh satu-satunya hari di mana tiba-tiba ingat. Boleh terbebas dari semuanya. Mudah-mudahan. Kalau itu saya setuju hari ayahnya loh. Tapi kalau ngomong ayah dari anak laki-laki. Ya, dua anak laki-laki. Anak laki-laki. Itu tuh
ada yang berubah nggak sih? Lu makin kayak punya harapan tinggi, makin pengen mereka jadi kayak harus jadi kayak cowok yang lebih Enggak sih, gimana atau apa enggak. gitu, ada nggak? Kan udah mau, ya Bjorka sih masih belum remaja, tapi Iya sebenarnya itu betul. udah mulai besar kan, udah Iya. makin ini. Ada yang beda nggak? Itu yang mulai makanya kalau ngomongin saya cuma punya pengalaman anak umur 8 dan 3 yang dua-duanya beda. Gengsi seperti apa, saya sih enggak ya. Justru saya pengen ngeruntuhin gengsi itu, tapi anak saya yang sepertinya gengsi berat gitu. Sampai sekarang saya adalah tipe ayah yang selalu mencium setiap mau pergi kerja, cium-cium dan anak jelas menolak. Kadang-kadang ciumannya nggak cuma sekedar manis tapi mengganggu gitu. Udah nempel tapi ditempel lagi itu kan risih gitu ya. Semakin melihat dia terganggu saya semakin ada kepuasan yang aneh gitu. Mau usil. Iya kayak gitu. Terus kalau gengsi itu justru saya lihat background. Saya dan ayah saya ini adalah hubungan yang ya saya penuh gengsi sekali. Kenapa? Karena memang karena situasi dan kondisi ayah saya yang bekerja sebagai seorang tentara dan tentaranya juga dulu Intel. Jadi Intel itu tidak punya jam kantor seperti biasa. Benar-benar di luar. Bisa benar-benar bisa berbulan-bulan nggak pulang. Ketika pulang ya mungkin nggak bisa langsung sama anak, dia juga butuh me time di luar kerjaan gitu, baca koran, nonton berita gitu-gitu. Jadi saya melihat memang hubungan saya dengan ibu itu lebih dekat karena setiap harinya sama ibu. Dalam arti apa lebih dekatnya? Berantemnya lebih heboh, lebih bisa berani ngelawan ibu dibandingin ngelawan ayah, karena punya hubungan kedekatan yang seperti Betul. itu. Ini tuh poin penting banget sih. Kita berani berkonflik, Ya. berani mengekspresikan Ya. emosi termasuk yang nggak enak itu justru karena dekat. hubungannya kuat, karena dekat, Betul. dia yakin, Iya, percaya gitu. benar. Nah, tapi justru sama ayah itu nggak terjadi. Enggak, karena sekaya apa ya, ada berjarak gitu. Bahkan sampai sekarang saya nggak ngomong ini maksudnya baik dan buruk, saya cuma jelasin kondisi. Betul. Kalau sama ayah, istri saya juga suka nyadarin, kamu kenapa sih kalau sama papa kaku banget? Ya Emang bukan, biasa kayak gitu. ya bukan tipikal yang ulang tahun diselamatin, ayah ingat atau ayah menyibukkan diri beli Tapi hadiah. dipasangin Videotron tuh waktu itu pernah. Itu iklan. Ya itu surprise. Ingat lagi. Ya, jadi kalau sekarang justru saya pengen kebalikannya. Karena punya pengalaman seperti itu, saya pas punya anak, saya mau jadi teman mainnya. Saya mau jadi orang yang terasik buat anak saya. Saya pengen anak saya benar-benar bisa cerita sampai hal terdalam, bahkan hal setabu apapun sama saya. Please jadikan saya temanmu gitu, walaupun agak sedikit maksa gitu ya. Jadi Kayak- lu berusaha keras banget untuk Bener. justru kalau sebelumnya pengalaman sebagai anak di ekstrim sini Iya. gitu ya, maunya di ekstrim yang Betul. satunya gitu yang kayak Nggak ada super tengah-tengah dekat, super. gitu. Kayak sekarang, jadi apa akibatnya yang saya lakukan adalah saya pengen selalu tidur bareng sama anak, pokoknya sampai dia gede pun, ayo saya siap. Nggak usah pikirin saya momen berdua sama istri kapan, pokoknya kita Yang penting berempat. Yang penting berempat deh gitu. Kemana-mana juga liburan berempat. Ngelihat anak bosen dikit kayak merasa bersalah. Pandemi adalah momen cobaan bagi seluruh keluarga di Indonesia dan di dunia. Ngelihat anak saya bosen tiduran aja saya kayak aduh, bawa motor kan waktu itu kan motoran lagi pandemi, saya kayaknya happy bisa keluar, anak nggak bisa kemana-mana, diam di rumah, nggak tega, akhirnya saya berkeputusan jual aja deh motornya gitu karena biar saya temenin dia bosen bareng aja gitu. Ada momen-momen kayak gitu, terlalu mellow, terlalu berlebihan akhirnya. Dan apakah ini tepat atau nggak tahu. Makanya saya masih mau terus belajar. Jadi gimana gengsi sama anak, saya harap sih saya nggak mau gengsi ya. Saya selalu jadi ayah yang pengen yang terbuka itu. Tapi kan saya nggak bisa ngatur perasaan anak saya. Mungkin anak saya sekarang sih udah ngerasa gengsi tuh Mbak. Jadi cium diantar sekolah tuh, kalau sebelumnya kan Bjorka kita kayak iya kita bikin malu tapi kita pengen nunjukin kalau Bjorka iseng aja. Dianya sendiri udah bilang jangan teriakin aku lagi ya, jangan teriak nama aku nggak suka, dibilang nggak suka. Terus saya punya lagu dari kecil karena buat nggak gangguin dia lagi. Lagunya? Apa lagunya? Ya cukup annoying. Coba kita dengarkan, Iya. gue nilai dulu no-nya apa. Benar, ini kalau anak saya lihat dia pasti malu sekali dan dia akan Coba marah. ya, Bjorka ini diumumkan pada dunia lagunya. Betul. Kalau ini dinyanyikan oleh Yura Yunita saya yakin akan lebih indah. Tapi ini karena Coba saya kita dengarkan jadi dulu. pahami ya. Lagunya simple.
Dunia ini milik kita berdua, Baba Biorka, Baba Biorka. Kak sayang Baba, Baba juga sayang Kak. Sayang banget, banget, banget. Oh indahnya, oh indahnya. Nah, itu dia bisa dipanjang-panjang. Iya bisa dimainin sampai anak saya kesel gila. Maka saya mencari notnya di, tahu kan apa namanya yang tiup itu. Tinunit. Dia kalau udah denger itu makin annoying. makin annoying. Karena memang tujuan saya tuh memang punya kelakuan itu. Semakin sayang sama orang semakin annoying. Begitu tuh ke istri. Dari dulu. Entah kenapa. Jadi love language-nya adalah ngeselin. Gitu. Betul. Walaupun apa tuh masuk ke kategori yang mana tuh? Masuk kategori caper berarti. Iya. Saya selalu ngeselin itu. Jadi maaf Tapi ya. itu yang ngangenin, humor, interaksi menyenangkan. Itu yang kayaknya nggak didapat dari tempat lain. Dan benar itu kebalikannya gengsi gitu ya. Jadi kita kayak menertawakan diri sendiri, bikin hubungannya jadi hangat. Dan sebenarnya aku kebayang sih seru banget. Pengennya kayak gitu ya. Nggak semua kita dapat itu. Ya maksudnya kayak dari pengalamannya Ringo aja beda banget hubungan dengan ayah sama sama peran sebagai ayah sekarang. Nah aku pengen ngajak salah satu murid dari sekolah Murid Merdeka, namanya Yusuf, yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita soal pengalamannya sebagai anak, apa yang dirasain sama ayah dan sebagainya. Kita panggil ya. Yusuf ya. Yusuf. Hai Yusuf. Hai Yusuf. Terus tuh gimana kalau diminta cerita soal, panggilnya siapa? Kalau ke bapak, ayah, baba, ayah. Ayah ya. Ayah bunda. Ayah bunda. Ayah bunda. Oke. Gimana ayah? Ayah lagi bekerja. Sekarang lagi kerja ayah. Lagi pergi. Kamu masih sering dicium-cium sama ayah nggak sih? Pipi. Enggak. Udah enggak? Enggak. Terus kamu taunya ayah sayang sama kamu dari mana? Kalau nggak dicium-cium. Karena ayah masih biarin aku tinggal di rumah. Benar juga ya. Selama belum diusir masih disayang. Iya gitu. juga. Benar-benar. Jawaban pintar itu. Padahal kalau Yusuf bilang kalau harus milih lebih senang main bareng ya daripada dibeliin sesuatu ya. Mungkin sama-sama sih, equal gitu loh. Nah. Iya. Yang paling seru pasti dibeliin sesuatu terus dimainin sama-sama gitu ya. Iya, Jadi itu dua-duanya. seru. Itu main apa? Main apa? Apa ya? Monopoli apa, tapi kalau board game gitu, tapi kalau board game monopoli gitu dibeliin bunda sih. Oh, dan gini, anak aku kan bisa main catur ya. Iya. Main caturnya sama aku. Iya. Kan dia kalah mulu tuh. Jadi 2 kali pasti dia udah minta berhenti. Karena dia kalah, aku nggak mau ngalah. Ya namanya main catur, masa ngalah gimana? Salah-salahin kan. Jadi harus menang ya, kompetitif. Ya kalau dia mau lebih usaha ya belajar lagi dong gitu. Ya tapi kalau anaknya mau kalah, oh iya siapa tahu anaknya yang ngalah ya. Iya, Bener iya. juga ya. Jangan-jangan ya, ternyata Pinter selama ini juga. Om Ringo yang dibohongin Ternyata sama aku Bjorka. yang dibohongin ya. Bener. jangan-jangan anaknya emang mau kalah dan Om kasih itunya, kasih memberi. Dia ngasih dia kesenangan. Berarti dia anak yang berbakti Iya banget. dia yang senang. Jangan dia khawatir nanti ini babanya ngambek kalau kalah gitu kan. Oh iya juga ya, bener juga. Kenapa nggak Ternyata pernah anak lo kepikiran. lebih oke daripada lo. Ternyata dia lebih bijak, jauh-jauh lebih bijak. Kita mau main games dulu. Oh, the games. Kita main pernah nggak pernah. Oke. Jadi kita bisa kasih pertanyaan, bebas aja. Ini nggak ada latihan sebelumnya. Bisa tanya apa aja tentang pengalaman kita masing-masing sama ayah. Oke. Aku dan ayahku atau aku dan anakku? Bisa dua-duanya. Oke. Pernah apa nggak pernah sebagai anak atau pernah atau nggak pernah sebagai ayah. Siap main? ini ditaruh di bawah gini gimana nanti kita lempar sama-sama. Bisa lapin. Ayo siapa dulu yang mau nanya? Oke. Siapa? Aku dulu. Mbak dulu ya. Pernah nggak bilang aku kangen banget sama ayahku? Kalau ke anak aku sendiri ya Pernah. nggak cuma kangen semua, sayang apa, kayak tiap hari kalau itu. Tiap hari. Tapi kalau ke ayahku beneran sampai lupa jadi aku bilang. Nggak pernah. Kalau ayahku ya. Oke. Yusuf, pernah Habis nggak? geli. Coba aku ingat. Pernah nggak bilang? Pernah sih. Pernah. Aku kangen ayah. Iya. Kangen. Makasih ayah. Kalau Ya, kangen ayah. Terus ayah balasnya apa?
Paling pas aku lagi camping gitu, atau lagi nginep di tempat gitu, aku bilang aku kangen ayah, terus nanti bunda sama ayah bilang kita juga kangen kakak gitu. Yang biasa yang balas bunda apa ayah? Kurang tahu sih. Mungkin yang balasnya bunda, tapi itu yang nulis ayah sebenarnya. Kan gengsi. Iya sih. Jadi pernah ya? Pernah ya? Pernah sih. Oke. Ya pernah berarti. Oke. Tapi kalau I hate you itu termasuk ini, karena aku sama anakku kan bentuknya nggak gitu kan. Kalau misalnya bilang I love you Bjorka, I hate you Baba. Sama Baba juga. I hate you Bjorka gitu. Hubungannya jadinya gitu. Ya. Nggak apa-apa. Kan sama-sama tahu maknanya apa. Bener. Itu mungkin lagi main kebalikan. Iya benar mainnya kayak gitu. Ya. Oke. Itu aja tuh anak-anak beda-beda loh. Ini pinter ya? Pinter ya? Oh, iya dong, murid Asaman. Tapi anak-anak beda-beda. Ada yang kebutuhannya buat dapat validasi, diomongin terus gitu ya. Bahkan ada anak yang kayak, mama saya ngasih sama aku, papa saya ngasih sama aku. Kayaknya tiap hari nanya terus ya. Ada yang kayaknya tanpa disampaikan juga udah ngerasa cukup gitu. Nah itu karena sama kayak cara kita ngekspresiin cinta tuh juga beda-beda. Cara mereka nerima cinta tuh juga beda-beda banget gitu. Anak lu dua beda nggak? Banget. Yang satu darah normal, yang satu darah tinggi. Iya itu. Yang satu emosian gitu ya. Kalau kamu anak tunggal apa punya kakak atau adik? Punya adik Adik. tahu? Adik tadi kita udah kenalan ya. Oke. Apalagi giliran siapa sekarang? Aku ya berarti Oke, ya? yes. Oke. Pernah nggak ada momen, wah nggak sayang nih sama ayah atau kayaknya ayah lagi nggak sayang nih sama aku. Kamu pernah nggak deh kayak gitu? Pernah. Iya. Oh bilang nggak pernah tapi nanti nggak ada yang percaya ya. Beneran? Hebatnya aku mau jadi anak kiai deh. Anak kiai, enggak lah, anak kiai, anak TNI sama aja. Nggak, kalau aku pernah ngerasa kayak gitu pernah. Gitu. Lebih ke karena aku nggak tahu. Bella tuh anak ke pertama. Anakku anak pertama. Oh oke. Aku anak bayi. Oke. Berarti anak pertama tuh nggak pernah ngerti rasanya jadi anak ketiga yang ngerasa anak pertamanya tuh diistimewain. Anak kesayangan ya. Iya, tapi ya wajar. Tapi maksudnya kalau ngomongin pernah nggak pernah, berarti saya pernah ngerasa. Pernah ngerasain. Nggak disayang pernah. Aku nggak pernah. Yusuf pernah ngerasa nggak disayang. Ngerasa doang, tapi itu waktu aku masih kecil. Oh ya, kenapa tuh kejadiannya? Lupa. Tapi rasanya inget gitu ya? Iya. Oh jadi pernah. Oke. Jadi pernah. Beberapa kali soalnya dulu. Beberapa kali. Iya. Tapi kalau menurut kamu lebih disayang apa adik yang lebih disayang sama ayah? Wah gitu sih, kayaknya adik aku juga kadang ngerasa, wah ini kok si kakak dapat lebih banyak sih. Dan aku juga pernah ngerasa, wah ini kok adik dapat lebih banyak. Oke. Ya paling gitulah. Jadi ganti-gantian aja Iya, gitu ya? tapi sebenarnya paling nanti dibayar juga lagi, bareng-bareng juga jadinya ujung-ujungnya. Oh gitu. Jadi adil Iya. menurut kamu? Iya adil sebenarnya, tapi ya gitu. Saudara. Ya udah ya, kalau saudara gitu ya. Oke. Udah? Oke. Thank you ya. Makasih bye. banyak udah ikut main, udah cerita juga. Thank you Yusuf. Oke, bye. Dadah dulu dong. Dadah. Dadah. Bye, Yusuf. Dadah. Aku punya 2 pertanyaan, terserah dijawabnya yang mana duluan. Oke. Yang pertama, kalau bisa ngomong sama ayah, Ayah saya. Uh-uh. Oke. boleh masa sekarang, boleh dulu gitu ya. Oh. Itu sebenarnya yang mau diomongin apa. Yang kedua, kalau ninggalin pesen yang paling penting buat Bjorka atau Mars yang satu waktu insya Allah akan jadi ayah gitu ya. Itu sebenarnya apa sih yang penting? Kalau ke ayah ya, ke ayah saya pribadi apa yang mau diomongin? Sebenarnya ya ketika saya sekarang juga punya anak dan mengalami dinamika ayah anak dan segala macam, jadi banyak pertanyaan kembali padahal sudah di umur seperti sekarang gitu. Dan sedikit paham karena memang situasinya dulu tidak segampang sekarang gitu. Lebih ke kalau mau bilang dalam saat sekarang adalah ya dari apapun yang diomongin saya lebih ke kayak minta maaf lebih ke saya tuh tidak pernah tahu kapan saya adalah anak yang membanggakan atau anak yang sudah memenuhi harapannya atau belum gitu. Kalau belum saya ingin minta maaf, benar-benar tulus minta maaf.
mungkin usaha saya yang kurang dalam menjadi anak yang berbakti atau apa, ya nggak pernah tahu gitu. Saya sih ngerasanya memang saya selalu ngerasa kurang jadi anak yang berbakti terus gitu. Dan mau usaha ke arah sana nggak? Saya usahakan mudah-mudahan ada arahnya ke sana gitu loh. Bapak saya juga tidak lagi muda gitu ya. Jadi saya harap di hidupnya ini menemukan kebahagiaan yang luar biasa, dengan keluarga ini gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi kalau apa yang mau saya omongin ke Bjorka, wow, banyak. Banyak banget. Kalau ngomongin ke Bjorka, saya tuh selalu ngomong, saya punya nilai sama Bjorka kayak, ingat ya, rumah kita itu, mau gimana pun bentuk rumah kita itu jelek, rumah kita itu kecil, tapi kitanya suka ya gitu. Itu kayak ngajarin, nggak penting kok kita apa yang kita punya tuh bagus atau enggak, tapi yang penting tuh kitanya suka gitu loh. Dan saya selalu Bersyukur bilang, gitu ya. iya yang penting kitanya suka, temukan kesukaan Hal dari, positif. benar, karena tenang, mau segimana pun Baba ada di situ sama kamu gitu. Itu kayak selalu kita omongin dari dia kecil. Udah gitu, kalau sama Bjorka lagi tuh selalu ngomong, kalau ditanya, belajar tuh biar apa ya, pintar tuh untuk apa ya gitu. Kan kalau orang tua sebelumnya, generasi saya tuh, biar hidup kamu enak. Ya wajar gitu Biar karena dapat kerjaan bagus, betul. biar Nah, kalau saya tuh cuman selalu ngomong, kalau kamu semakin pintar, ya berarti kamu semakin bebas hidupnya. Maksudnya bebas adalah menentukan apa yang kamu suka nantinya. punya pilihan. Benar, punya pilihannya akan jadi lebih banyak buat kamu. Tapi kalau ngomongin, saya nggak pengen Bjorka gitu ya. Ingat jangan sibuk berkompetisi, pikirin kamu aja. Walaupun ada orang yang ngomong hidup serba kompetisi apa, no, nikmati aja hidup kamu gitu. Dan saya selalu pengen ngomong, nggak ada tuntutan Bjorka harus gimana kaya atau kayak gimana gitu ya. Itu mah silakan pilihan Bjorka sendiri karena di level apapun secara materi semua ada level struggle-nya sendiri gitu ya. Jadi buat Bjorka sebagai ayah selalu, kalau Baba berharap kamu jadi anak yang happy terus dan ingat rumah adalah tempat pulang buat kamu dalam situasi apapun, kamu bisa pulang tanpa beban. Dan Baba usahakan rumah itu tetap tidak menjadi rumah beban gitu. Karena ada kan beberapa orang yang ngerasa pulang ke rumah tuh malah jadi beban baru gitu. Dan selalu janji saya terhadap diri saya sendiri adalah saya tidak akan pernah menunjukkan saya dan istri berantem di depan anak gitu. Karena biar bagaimanapun kayak setiap orang sampai tua, bayangan tentang ayah dan ibu yang berantem itu adalah bayangan yang sangat traumatis dan kuat. Bahkan bayangan itu sampai ke dewasa bekasnya gitu. Jadi saya masih memenuhi janji itu. Jadi kalau biasanya ada pertentangan, biasanya tidak di depan anak. Dan mudah-mudahan jangan juga ya buat Bapak Ibu yang lihat itu, usahakan tidak jadi, karena itu luka sekali, anak itu terluka. Mungkin saya. Iya. Enggak lah. Semua kita punya luka, walaupun bentuknya beda-beda. Semua kita juga kayaknya jadi dewasa dan dalam proses itu kemudian belajar bahwa ternyata orang tua kita, ayah kita gitu, ibu kita tuh nggak sempurna. Betul. Gitu. Tapi kemudian semuanya jadi pelajaran, direfleksikan dan bikin kita jadi ya ayah dan ibu yang insya Allah selalu lebih baik gitu ya. Benar, dan saya juga yakin nanti Bjorka ketemu kita. dengan misal pasangannya, saya yakin mereka akan menjadi orang tua yang jauh-jauh lebih baik dari saya lagi. Jadi ayah itu selalu tentang harapan-harapan. Tadi Ringo cerita masih ada kekhawatiran memenuhi harapan atau enggak. Betul. Gitu ya. Tapi kita juga sebaliknya pada saat kita jadi ayah kita sebetulnya punya harapan juga buat anak kita. Tapi di sisi lain sebetulnya tugas terpenting ayah itu ngasih validasi bahwa yang penting adalah you are happy gitu ya, dan cinta ayah itu sebetulnya sama seperti cinta ibu, itu cinta yang harusnya hadir tanpa kondisi apapun. Betul. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa praktekin sama-sama ya, Amin. teman-teman. Terima kasih Ringo. Terima kasih Bella buat Aku belajar kesempatannya banyak ngobrol-ngobrol. banget, benar-benar. Iya benar. Dari saya? Iya dong, belajar. Tidak mungkin. Belajar banyak, belajar apa ya? Belajar bahwa ternyata, dan ini sebenarnya
gue belajar bukan cuma hari ini sih, selama Ah. ini juga selalu belajar dari, jadi mengekspresikan emosi gitu ya, jadi ayah yang asyik, jadi ayah yang seru gitu, tetapi juga jadi ayah yang menunjukkan sisi-sisi emosional ke anak-anak itu susah, tapi ternyata bisa gitu ya, walaupun Bisa. mungkin nggak dapat teladan yang 100%, Benar. tapi bisa belajar, Yeah. bisa praktek konsisten, Yeah. dan bisa terus usaha supaya apapun yang kita impikan tentang peran kita itu bisa kita wujudkan Yeah. ke anak-anak kita di Karena rumah gue kita. gue punya potensi menjadi ayah yang terbaik, dan gue juga punya potensi jadi ayah yang terburuk karena ayah mereka cuma satu, saya aja. Nggak punya pilihan Nggak ya. ada pilihan. Nah, teman-teman, aku juga mau tutup dengan note bahwa banyak banget juga mungkin teman-teman yang nonton ini yang tadi nggak punya pilihan, bahkan nggak punya figur ayah sama sekali dalam hidupnya gitu ya. Ibunya adalah single mom gitu. Jadi semua yang kita bicarakan hari ini teman-teman tentang peran ayah itu nggak cuma bicara tentang peran ayah biologis. Kalau memang nggak ada ayah kandung gitu ya yang hadir dalam kehidupan teman-teman, nggak punya pasangan, itu kita bisa tetap menghadirkan peran ayah, Figur ayah figur gitu ya. ayah dalam bentuk-bentuk yang lain. Karenanya kalau ada yang nonton di sini yang om, yang kakek, Bener. Pak De, Pak Le gitu ya, bahkan teman kerja dan sebagainya, itu anak-anak kita butuh figur ayah. Nggak semuanya otomatis dapat, Betul. tapi ini pengasuhan itu tanggung jawab kita Ya. sama-sama. Mudah-mudahan bisa jadi teladan figur-figur ayah yang baik buat lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton Merdeka. Sekali lagi terima kasih Ringo. Terima kasih Salam sekali buat sayang buat kesempatannya. Sabai, buat Iya, anak-anak sama. semua, dan semoga semuanya bisa tetap ikut menikmati Merdeka di episode berikutnya. Terima kasih.